Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Evelyn. Saya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016 di Universitas Andalas. Di video ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Joint Action for Reproductive Justice dalam mendekriminalisasi hukum larangan aborsi di Korea Selatan. Aborsi merupakan salah satu fenomena global yang mendapatkan perhatian dunia, khususnya di kesehatan reproduksi wanita, dan juga menjadi subjek penting dalam demografi. Aborsi sendiri menimbulkan perdebatan baik di ranah hukum dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan adanya negara yang memperbolehkan aborsi tanpa syarat, negara yang memperbolehkan aborsi dengan beberapa syarat, dan negara yang tidak memperbolehkan aborsi sama sekali. Asia merupakan kawasan yang melakukan aborsi terbanyak di dunia pada tahun 2010 sampai 2014. Di Asia sendiri sudah mengalami liberalisasi hukum mengenai aborsi, di mana negara-negara yang melegalkan aborsi adalah negara-negara yang memiliki populasi yang banyak seperti Cina. Namun, Korea Selatan yang memiliki angka kelahiran yang rendah justru mengangkat larangan aborsi yang sudah berlangsung selama 66 tahun. Tentunya hal ini tidak didapatkan dengan mudah. Adanya perdebatan yang terjadi di Korea Selatan mengenai pengangkatan larangan aborsi ini. Orang-orang yang mendukung larangan aborsi ini menyebut dirinya sebagai pro-life, dan orang-orang yang menolak adanya larangan aborsi ini disebut dengan pro-choice, yang mana tergabung dalam sebuah jaringan yang disebut dengan Joint Action for Reproductive Justice. Nah, dalam joint action ini tidak hanya terdapat aktor dalam negeri saja, tapi juga ada aktor-aktor internasional. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah saya adalah hukum larangan aborsi sudah berlangsung dari tahun 1953 dan terdapat di The 1953 Korean Criminal Code artikel 269 dan 270. Korea Selatan memiliki angka kelahiran yang rendah. Joint Action berusaha mendekriminalisasi hukum larangan aborsi tersebut hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan hukum larangan aborsi bersifat inkonstitusional. Sehingga pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana strategi Joint Action for Reproductive Justice dalam mendekriminalisasi hukum larangan aborsi di Korea Selatan. Rangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Transnational Advocacy Network dari Keck dan Thinking. Hubungan transnasional ialah koneksi, koalisi, dan interaksi-interaksi lintas batas negara yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Interaksi-interaksi tersebut membentuk sebuah jaringan, yang mana jaringan ini disebut dengan Transnational Advocacy Network. Dalam konsep ini terdapat 7 aktor yang berperan dalam TAN. Tetapi untuk membentuk TAN tidak dibutuhkan ketujuh aktor tersebut. Hanya beberapa aktor yang memiliki peran besar seperti pemerintah, aktivis, dan gerakan sosial lokal. Keck dan Thinking kemudian mengidentifikasikan strategi politik TAN menjadi 4, yaitu Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics. Pada bab 2 saya akan menjelaskan tentang hukum larangan aborsi dan bagaimana respon masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap aborsi. Aborsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Korea ketika terjadi kehamilan di luar pernikahan ataupun ketika janin bukan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh nilai Konfusianisme dan juga patriarki. Individu dalam Konfusianisme dilatih untuk mematuhi aturan dalam keluarga sehingga individu tersebut tidak penting. Dengan demikian, nilai yang ada di keluarga menjadi bagian dalam bermasyarakat, sehingga individu tadi harus berbakti pada keluarga, masyarakat, dan juga negara. Maka ketika terjadi kehamilan di luar pernikahan, masyarakat Korea memilih untuk mengaborsi janin tadi untuk menjaga nama baik keluarganya. Hukum larangan aborsi sudah berlangsung dari tahun 1953, lalu kemudian mengalami perubahan pada tahun 1973, di mana dari tidak boleh melakukan aborsi sama sekali menjadi boleh melakukan aborsi pada kondisi tertentu. Jika aborsi tetap dilakukan, maka dokter yang melakukan aborsi dan juga ibu yang melakukan aborsi akan mendapatkan denda sebanyak 2 juta won dan dipenjara selama 1 tahun. Selain itu, dokter tersebut juga bisa kehilangan lisensi medisnya selama 7 tahun. Rendahnya angka kelahiran dan populasi ini kemudian akan merugikan Korea Selatan menurut para politisi, baik itu secara politik, ekonomi, maupun regional. Salah satu kerugian yang ditakutkan adalah adanya serangan militer dari negara-negara yang berada di dekat Korea Selatan seperti Rusia, Cina, dan Jepang. Lihat hal tersebut, pemerintah kemudian mendorong masyarakat untuk meningkatkan angka kelahiran dan mengetatkan lagi larangan aborsi yang sebelumnya tidak pernah diterapkan. Gerakan untuk melegalkan aborsi terus dilakukan hingga pada akhirnya pada tahun 2017 ketika Joint Action sudah dibentuk, pengacara yang tergabung di dalam Joint Action kemudian mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi terkait hukum larangan aborsi di Korea Selatan. Hingga akhirnya pada tanggal 11 April 2019, hukum larangan aborsi menjadi inkonstitusional dan diberikan waktu pada pemerintah untuk membuat hukum baru mengenai aborsi ini sampai tanggal 31 Desember 2020.
Pada bab 3, saya akan menjelaskan sejarah Reproductive Justice Movement dan juga Joint Action for Reproductive Justice sebagai TAN. Reproductive Justice Movement merupakan sebuah gerakan progresif yang muncul karena tidak maksimalnya capaian dari kelompok pro-choice untuk memperjuangkan hak-hak reproduktif secara pendekatan individual. Gerakan ini pertama kali muncul dalam rapat Black Feminist pada tahun 1994. Kemunculan gerakan ini dipelopori oleh aktivis perempuan kulit hitam yang menjadikan HAM dan keadilan sosial sebagai landasan utama untuk menentukan pilihan bagi wanita terkait keturunan. Perkembangan Reproductive Justice Movement ini menjadi lebih signifikan setelah terbentuknya Sister Song Women of Color Reproductive Justice Collective pada tahun 1997. Dalam memperjuangkan hak reproduksi di Korea Selatan, Joint Action for Reproductive Justice berusaha untuk mendekriminalisasikan hukum larangan aborsi di Korea Selatan. Sebelum bernama Joint Action, gerakan dekriminalisasi hukum larangan aborsi ini disebut dengan Planning Group to Make a New Paradigm for Reproductive Rights for Women with Disabilities. Lalu pada tahun 2016 berubah nama menjadi The Sexual and Reproductive Rights Forum atau The Forum yang terdiri dari organisasi Women with Disabilities, Korean Lawyer for Public and Human Rights, Network for Global or NGA, The Center for Health and Social Change, dan para peneliti. Pada tahun 2017, usaha penghapusan hukum pidana aborsi ini menjadi hal yang mendesak sehingga The Forum mengajukan grup solidaritas baru dengan nama Joint Action for Reproductive Justice dengan skala yang besar dan menggunakan kerangka kerja dari Reproductive Justice Movement. Grup solidaritas ini terdiri dari pusat kesehatan, Femidangdang, NGA, Femonster, dan organisasi-organisasi feminis maupun organisasi sosial yang mendukung penghapusan hukum pidana larangan aborsi. Tidak hanya berbagai organisasi saja, tapi individu-individu yang mendukung adanya penghapusan larangan aborsi di Korea Selatan juga bergabung di dalam Joint Action ini, mana sebagian dari mereka merupakan pengacara. Pengacara tersebut kemudian menjadi pengacara pembela dalam tuntutan penghapus larangan aborsi terhadap Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan. Lanjut di bab 4, bab ini menjelaskan mengenai analisis strategi Joint Action for Reproductive Justice dalam dekriminalisasi hukum larangan aborsi di Korea Selatan. Analisis ini dilakukan berdasarkan kerangka konseptual Transnational Advocacy Network. Strategi pertama yang dilakukan oleh Joint Action adalah information politics, di mana aktor memiliki kemampuan secara cepat dan tepat menyebarkan dan mengembangkan informasi dan mengarahkan kemana informasi tersebut dapat menghasilkan pengaruh yang besar. Dalam strategi ini, Joint Action menggunakan sosial media sebagai platform untuk menyebarluaskan informasi mengenai upayanya dalam mendekriminalisasi hukum larangan aborsi tersebut. Sosial media yang digunakan adalah Instagram, Twitter, dan juga YouTube karena ketiga platform ini merupakan sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat ramai. Dalam penyebaran informasi di Instagram dan Twitter, Joint Action menggunakan tagar dalam bentuk hangul yang mana artinya adalah ban abortion dan juga feminisme. Selain menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita, Joint Action juga memastikan jurnalis memberitakan pemberitaan ini baik itu melalui media berita offline maupun online. Selain itu juga ada media berita yang memiliki channel YouTube yang bernama Arirang News yang cukup update mengenai dekriminalisasi hukum larangan aborsi ini. Penyebaran informasi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya penyebaran informasi dan penggunaan tagar tidak hanya oleh masyarakat Korea dari Joint Action saja, tapi juga dari masyarakat internasional yang mendukung terjadinya dekriminalisasi hukum pidana larangan aborsi di Korea Selatan. Strategi kedua yang digunakan adalah symbolic politics, di mana strategi ini menggunakan simbol-simbol, tindakan, dan juga cerita yang mampu menggambarkan dan mewakili isu yang akan dibawakan ke masyarakat luas. Dalam melakukan strategi ini, Joint Action menggunakan slogan My Body, My Choice yang merupakan kampanye media sosial dari komunitas feminisme yang bertujuan untuk mengakhiri stigma mengenai permasalahan seksual dan reproduksi serta memberikan akses yang aman untuk melakukan aborsi. Slogan ini tidak digunakan hanya untuk isu penghapusan hukum larangan aborsi di Korea Selatan saja, tapi slogan ini digunakan oleh kelompok feminis yang biasanya digunakan untuk menentukan hak individu terhadap tubuh mereka untuk pilihan seksual, perkawinan, dan juga alat reproduksinya. Slogan ini juga telah digunakan oleh negara-negara di dunia dengan berbagai bahasa. Contohnya, Mera James Mary Marzi, slogan My Body My Choice yang digunakan di Asia Selatan. Slogan ini kemudian digunakan oleh negara-negara yang menginginkan kebebasan hak reproduksi dan juga digunakan dalam aksi unjuk rasa terhadap hukum larangan aborsi yang terjadi di negara Turki pada tahun 2012.
Penghapusan hukum larangan aborsi ini juga terjadi di negara-negara yang belum melegalkan aborsi secara hukum, sehingga ketika ada unjuk rasa menggunakan slogan ini, maka masyarakat luas akan tahu bahwa unjuk rasa ini digunakan sebagai bentuk protes dari kaum feminis terhadap hukum pemerintah mengenai hak aborsi dan juga hak reproduksi wanita. Selain menggunakan slogan My Body My Choice, Joint Action juga mengumpulkan cerita-cerita dari wanita di Korea Selatan yang melakukan aborsi secara ilegal ke media. Penggunaan slogan My Body My Choice ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pergerakan yang terjadi di Korea Selatan. Slogan My Body My Choice yang sudah digunakan oleh beberapa negara di dunia mengenai aborsi dan juga hak reproduksi wanita tentunya semakin dikenal luas oleh masyarakat awam yang awalnya tidak mengetahui hal tersebut. Dampak lain yang didapatkan dari slogan ini juga membuat aktor-aktor internasional, khususnya organisasi feminis, memberikan dukungan terhadap gerakan yang dilakukan oleh Joint Action di Korea Selatan. Yang ketiga adalah strategi leverage politics, di mana ini merupakan kemampuan menggunakan aktor yang memiliki power untuk bisa mempengaruhi masyarakat luas sehingga mempermudah gerakan yang dilakukan oleh anggota TAN. Dalam hal ini, Joint Action berhasil mengumpulkan aktor-aktor internasional yang cukup memiliki kekuatan di dalam menanggapi isu penghapusan hukum pidana larangan aborsi ini. Di antaranya adalah National Human Rights Commission of Korea, Green Party Korea, dan the UN Working Group on Discrimination Against Women. Dalam melakukan strategi ini, Joint Action juga mempengaruhi aktor-aktor yang memiliki power tadi untuk menyerahkan amicus brief kepada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, di mana amicus brief ini akan berpengaruh terhadap keputusan hakim dalam dekriminalisasi hukum aborsi di Korea Selatan. Beberapa aktor yang menyerahkan amicus briefnya ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan. Lalu ada the UN Working Group on Discrimination Against Women dan juga Global Doctors for Choice. Dampak dari penyerahan amicus brief dari berbagai aktor ini cukup signifikan karena dapat mempengaruhi keputusan hakim di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tanggal 11 April 2019, di mana hukum larangan aborsi menjadi inkonstitusional dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memberikan waktu kepada Parlemen Korea Selatan untuk merevisi kembali hukum mengenai larangan aborsi sampai tanggal 31 Desember 2020. Strategi terakhir adalah accountability politik. Strategi accountability adalah strategi di mana anggota atau komunitas dari jaringan dapat menjaga dan mengawasi pemerintahan untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh jaringan. Joint Action sebagai TAN sudah berhasil menjalankan strategi ini dengan mengawasi perkembangan hukum yang sudah inkonstitusional sampai akhir tahun 2020 dan melihat bagaimana hukum baru yang akan dilegalkan oleh Parlemen Korea Selatan dengan mempertimbangkan hak reproduksi wanita. Selain itu juga, planning paper yang ditulis oleh pengacara Joint Action tidak hanya mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, tetapi juga memberikan pandangan kepada masyarakat Korea Selatan terhadap isu aborsi dan hukum larangan aborsi yang terjadi di Korea Selatan. Joint Action juga dapat mengawasi bagaimana kemudian pemerintah menindaklanjuti hukum larangan aborsi di Korea Selatan. Dari pemaparan analisis yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa hukum larangan aborsi di Korea Selatan yang sudah berlangsung sejak tahun 1953 berhasil dibuat menjadi inkonstitusional pada tanggal 11 April 2019 dan diberikan waktu kepada Parlemen Korea Selatan untuk membentuk hukum baru mengenai aborsi yang mana hukum ini harus mempertimbangkan hak reproduksi wanita dan juga melindungi kehidupan janin. Pencapaian tersebut tentu saja tidak mudah didapatkan oleh Joint Action. Pencapaian tersebut didapatkan oleh Joint Action dengan melakukan strategi yang dapat dijelaskan menggunakan konsep Transnational Advocacy Network dari Cake dan Seeking, di mana Cake dan Seeking mengidentifikasikan 4 strategi, yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan juga accountability politics. Strategi information politik yang dilakukan oleh Joint Action adalah dengan menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi. Strategi simbolik yang digunakan oleh Joint Action adalah dengan menggunakan slogan My Body My Choice untuk mewakili isu yang dibawa oleh Joint Action. Strategi ketiga, leverage politics, Joint Action berhasil mempengaruhi aktor-aktor untuk menyerahkan amicus brief untuk mempengaruhi keputusan hakim di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terhadap hukum larangan aborsi. Dan yang terakhir, strategi accountability politics, di mana dalam strategi ini Joint Action mengawasi parlemen dalam membentuk hukum baru yang dibuat sebelum akhir 2020 agar sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh Joint Action.
Sekian penyampaian hasil penelitian saya ucapkan terima kasih.